Surprise. Chop chop. Wis, lagi. Chop chop. Woi, set. Lagi. Twist twist. Twist twist. Woi. Hihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur, piye kabar? Balik menarang aku di sini dengan Cak Nufur. Kali ini kita mau bongkar lagi HP terbaru ya. Baru rilis kemarin sebelum Ramadan kalau nggak salah. Ini adalah Motorola. Motorola comeback. Motorola is comeback ke Indonesia. Setelah sebelumnya mereka itu pionir ya. Pionir HP pertama di dunia kalau nggak salah. Sebenarnya bukan baru juga karena Motorola ini punya tempat tersendiri di masyarakat. Bahkan untuk aku sendiri dia jadi apa ya, teman masa kecil karena awet dia HP-nya dan juga waktu itu belum Android, dia saingannya sama Nokia, sama Siemens ya, sama Sony Ericsson. Jadi benar-benar melekat. Apalagi ada logo M-nya itu loh. Aku masih ingat sampai sekarang. Nah, ini entah kenapa dia berani masukin ke Indonesia nih, Motorola Indonesia. Sebenarnya yang aku bingung, kebanyakan produsen tuh kayak mikir-mikir gitu loh masuk Indonesia. Udahlah, masuk aja, nggak usah kelamaan mikir ya. Karena momentumnya pas, apalagi market di Indonesia bagus. Bahkan ini rilis, ya, apa yang akan kita bongkar ini rilis kemarin tanggal 25 Februari 2025 guys. Jadi cocok banget. Kayaknya mau ngincer orang-orang yang pede, apalagi sebentar lagi sudah mau lebaran. Kemarin sudah kita sikat di event 33 juga banyak orang beli. Harganya rilis awal sekitar 2,4-an. Itu pun udah dipotong dari harga resminya 2,6. Langsung aja nggak perlu lama-lama. Aku udah nggak sabar mau lihat si Motorola ini. Oke. Udah nggak sabar guys, bongkar si Lazada ini. Bahkan aku termasuk orang yang dapat berapa ya? Ini aja udah kejual 2,4 ribu orang beli ini. Ngeri emang. Sebenarnya kayak Motorola nggak perlu lama-lama lah buat masukin seri-seri yang lain. Langsung guys, kita eksekusi. Gini aja, dus biasa, nggak ada brandingan apa. Cuma dus standar ya. Sebenarnya tanggung jawab pengiriman sih. Bismillah. Oke. Mari kita lihat sini. Langsung kita slide saja. Bismillah. Oke. Woi, Motorola guys. Wah, Moto G45. Go for style. Tagline-nya ya. Moto Go for S ya. 5 nih, go for style. Ngeri bro. 5G. Dapat XL. Di mana nomornya? Oh, ini nyelip. Lucu memang diselipin di situ guys. Terus ini ada NFC ya. Dia harus ditulis di sini sebagai fitur yang menjual. Lalu ada tagline-nya. Hello Moto. Nah, tagline-nya kayak ada nada dering-nya dulu. Hello Moto, keren banget. Sudah sini justru spesifikasinya di sini ya. Sensor 50 megapiksel menggabungkan 4 piksel menjadi satu. Bla bla bla. Bla bla bla. Moto Snapdragon, wes kayak bangga banget lah kalau misalkan ada produsen yang pakai Snapdragon, karena gimana pun juga netizen ini lebih suka Snapdragon ketimbang MediaTek. Bener gak guys? Dan ini yang keren adalah dibuat di Indonesia guys. Dibuat di Indonesia, yang nge-produce Nusa Persada Tbk. Mirip-mirip sama si Xiaomi ya. Xiaomi juga produksinya di tempat yang sama. Lalu Super 5 5G Performance. Ngeri. Snapdragon 6S Gen 3. Wes ngeri bro. Pertama ini. Digadang-gadang ya. Sebentar. Iya pertama di Indonesia. Premium design with vegan leather. Ini aku incer guys. Premium desainnya. Kalau di sini warnanya warna biru. Dan dia sebenarnya masuknya 3 ya. Warna Viva Magenta, warna Brilliant Blue, sama warna Bermuda. Bermuda ini hijau ya. Warna apa yang kita pilih? Coba ntar kita lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim.
truth. Wih, mantap. Ini dapat Excel-nya. Dan ini HP-nya. Ih, lucu. Wow, lucu guys. Udah kepasang sama casing-nya. Singkirin dulu. Ini ada apa nih? Oke, buku-buku. Buku-buku biasa ya. Buku. Ini speknya. Dan ada ejektornya yang kepisah gini. Dan unik ya. Bentuknya ya. Beda dibandingkan dengan yang lain. Tuh. Unik emang. Lalu kita lihat di sini dapat casannya, guys. Dapat casannya. Wah, keren ya, premium ya. Oh, apa ini? 20 watt. 20 watt harusnya ya. Nih loh, logonya loh, legend banget. M, Motorola. Tuh. Sama dapat apa lagi? Itu sih. Dapat itu sih, guys. Dari jenis dan bahan yang dipakai sih bagus ya untuk casannya. Apalagi ini casan warna hitam yang selalu ku cari produsen lah. Keluarin warna hitam pasti banyak orang yang suka. Termasuk ini bagus. Good job Motorola. Oke, ini dia si Motorola yang sudah kepasang sama casing, jadi nggak perlu dipisah. Coba kita pegang nih sensasinya, kulitnya. Sepremium apa sih dia? Coba ya, bismillah, the moment of truth. Bah, premium sekali. Warna hijaunya bagus, guys. Kenapa aku pilih ngambil warna hijau? Karena banyak orang yang belum ngambil warna ini gitu loh. Kebanyakan orang milih yang warna merah, yang Viva Magenta. Memang sebenarnya kalau dilihat, warna merah itu bagus juga kok. Ngejrengnya itu loh. Woi, ngeri. Tapi kok sayangnya nggak dapat protektor ya? Plastik juga nggak ada plastik protektornya. Tapi dapat casing yang kelihatan murahan sebenarnya. Ini udah pasti gampang nguning. Semoga udah banyak yang jual casing-casing ya, karena kalau HP baru begini, pasti jarang yang mau produksi. Oke, coba kita lihat dulu. Secara tadi aku udah pegang, dia enak memang. Dan HP-nya cukup besar. Cukup besar ya. Ini berapa inci sih? Sebentar. Nggak ada speknya di sini, guys. Ini itu 6,5 inci, guys. 6,5 inci. 6,5 inci. Dan di bawah ada lubang jack audio. 3,5 meter di harga 2 jutaan. Menarik ya. Type-C. Speakernya ada 1. 1 apa 2, guys. Karena di atas nggak ada apa-apa ya. Di atas ada Dolby Atmos. Coba ntar kita tes. Harusnya ada dapat earpiece di sini speakernya. Terus bagian kanan ada tombol yang kliki. Tombolnya kliki, guys. Masya Allah, mantap. Terus di sini ada lensa 2 biji 50 megapiksel quad pixel. Ngeri itu. Tak zoom ya. Lihat seberapa premium apa ini kulitnya. Dan ada logo M di sini. Motorola. Akhirnya bisa dapetin HP yang seliweran iklannya di mana-mana ya. Mereka harusnya sih bisa ngalahin dominasi dari Transsion. Modalnya harus kuat, guys, biar bisa bertahan. Biar bisa masukin produk Motorola yang lain. Kita nyalain aja. Hello Moto, powered by Android. Ngeri. Cakep bener ya. Udah ditanamin loh. Borobudur di sini. Biasanya hitam-hitam. Tapi kok rasanya kayaknya layarnya bukan AMOLED ya. Animasinya. Harusnya ada suaranya, Hello Moto gitu loh. Wis, Indonesia. Bahasa Inggris. Ini tak setting dulu ya, guys. Oh iya, ini yang menarik. Motorola ini aku nyetingnya tuh nggak kayak biasanya. Nggak kayak
HP PLN yang kebanyakan settingan dasarnya ya sama-sama semua, beda sama ini. Banyak pilihannya dan ini bahkan subscription bisa kita matiin, yang nggak penting. Live lock screen juga aku nggak terlalu butuh, ya. Terus navigation style button. Cuma aku sebenarnya agak belum terbiasa nih sama navigasi yang back-nya di sebelah kiri. Kita button aja, harusnya bisa nanti di setting ya. Loh, udah gitu doang. Ini dia. Ready to go. Personalize your device, Moto Tips and Tool, Moto Secure. Nanti kita coba ya. Motorola G45. Menarik ya. Weh, layarnya dinamis. Ini dari awal dia udah kasih welcome screen yang borobudur di wallpapernya. Juga begitu. Ada si Buddha di sini, guys. Dan, wah ini sumpah sih. Clean banget UI-nya. Suka aku. Mengingatkanku sama apa HP Android tuh, HP-nya Google kalau nggak salah. Xiaomi Mi A1 ya. Aku lupa, guys. Terus di sini terlihat bloatware-nya nggak ada. Bloatware-nya dikit. Cuma ada aplikasi Moto di sini. Moto Secure, Family Space, Moto Unplug. Moto Unplug ya, betul. Unplug ya. Terus nggak ada apa-apa lagi. Clean. Ada Vision Plus, RCTI ya. Mungkin jadi satu sama Excel paling paketnya. Yang tadi. Kita lihat internalnya berapa, guys. Internalnya sebentar. Ini sebenarnya butuh pembiasaan. Kemana settingnya ini? Internalnya ada di 6% aja kepake. 15 GB dari 256. 8 RAM-nya dan storage-nya 256 GB. Ngeri nggak sih? Nah ini nih, kita kan terbiasa back di sini. Jadi recent app coba kita ganti ya. Kadang gregetan, guys. Kelamaan, kita langsung ketik aja navigation mode. 3 button. Bisa kek? Ya Allah, nggak ada, guys. Settingannya nggak bisa diganti nih. Settingannya nggak bisa diganti. Sayang banget ya. Ya udah kita coba ganti gesture aja lah. Butuh pembiasaan ya sama si HP ini. Tuh, lihat nggak sih? UI-nya loh asik bener. Berkali-kali aku nyebut itu karena enteng dan simple, clean. Dia udah dibekali sama Android 14. Android 14 ya. Katanya sih update-nya 2 tahun. Semoga mereka bisa konsisten. Dan kalau bisa di HP-HP yang baru buat ngalahin dominasi Samsung. Ini potensial loh buat ngalahin Samsung. Karena Samsung tuh terkenal sama UI-nya. Yang simple, yang enteng, udah. Ini kan mirip-mirip Samsung. Cuma dia lebih clean. Apalagi aku suka hitam putih gini tuh. Ngeri nggak sih? Kanan, kiri. Oke. Wah. Oke. Coba kita konekin sama WiFi dulu, guys. Loh, ini posisi diem. Tak kira always on display, guys. Tak kira always on display ya. Coba. Oh, nggak ada. Emang dia bukan layar AMOLED, guys. Dia IPS rupanya. Dan HP-nya cukup enteng. Enteng ini. Enteng, guys. Oh ya, di awal dia baterainya 52%. Udah terinstall dan ini mulai muncul banyak pemberitahuan. Kita coba mau uninstall apa aja sih yang bisa di-uninstall. Rupanya nggak ada. Dan ini aku masih penyesuaian ya di sini, guys. Kita lihat dia ada updatean berapa kali untuk Android-nya. Ya ternyata ketemu, guys. Caranya kita scroll down, control center, geser ke kanan, sistem update, kita pencet checking for update, everything looks good. Kamu pakai software terbaru.
Cuma ini security patch-nya 1 November, sekarang sudah bulan Maret 2025 gitu loh. Gimana guys? Dan tadi kata istriku sempat megang bentar, dia juga kebetulan memang suka warna hijau, itu salah satu pertimbangan gue kenapa pilih ini. Dan katanya ini gini doang aplikasinya. Ini gini doang, Mas. Iya gitu. Emang saking nggak ada embel-embel aplikasi-aplikasi yang nggak penting dia sudah masuk. Dan di sini dia untuk bezelnya sebenarnya kalau bisa dibilang cukup tebal ya. Apalagi bagian bawah nih. Cukup agak besar dikit dagunya, tapi nggak apa-apa lah, kita harus paham. Dan di sini kelihatan banget kalau ini layarnya IPS tuh ya, berpendar ya di sekitar punch hole. Yang standar IPS seperti itu, cuman dia berani ngasih desain kamera yang dot drop punch hole. Ya, jadi menarik gitu loh. Ini kita mau lihat dulu dia dapat SIM card-nya apakah hybrid apa enggak. Semoga bisa triple slot ya. Hybrid ini guys. Bisa kasih memori dan SIM card-nya. Sayang banget. Tapi nggak apa-apa sih. Kan memorinya udah 256 GB. Sudah sangat menarik guys. Ya, setelah aku explore, ternyata enak banget dia ada fitur double tap to lock screen, double tap to wake up. Kalau dia bahasanya jump to lock screen dan put display to sleep. Ya, intinya sama. Kita bisa double tap, bahkan untuk bangunin juga bisa. Nah, cuma kritikku di sini, ini ngeselin banget. Misalnya kita ada input password ya, PIN. Sebentar. Nah, ini nggak bisa langsung otomatis kebuka, harus dipencet seperti ini, boom. Baru bisa kebuka. Kan repot kalau misalkan harus cepat-cepat gitu lah ya. Nah, cara ngatasinnya gampang. Kita ada yang namanya fingerprint di sini guys. Sudah tertanam guys. Kita langsung set dulu ya, karena kita belum set tadi. Oke. Nah, dia di samping, karena dia belum AMOLED, dia sensornya ada di samping. Jadi inget HP 5 tahun, 4 tahun lalu guys. Dan dia agak, walaupun nggak begitu menjorok ke dalam, tapi dia pembacaannya sensitif. Coba kita masukin lagi ya. Tuh, lihat tuh, secepat apa dia nambahnya. Ngeri. Nah, udah gitu, kita bisa masukin juga kamera depan untuk ngebaca muka kita. Unlock with a glance. Ngeri, bro. Set up. Oke, take off your glasses. Oke, cepat banget tuh. Langsung kita eksekusi ya, coba ya. Set, udah kebuka, tapi harus di swipe seperti ini. Ini ngeselin banget sih. Ya untuk RAM-nya, tadi udah aku sebutin 8 GB pada DDR4 UFS dan ditenagai sama Snapdragon 6S Gen 3 guys. Ini nih, yang penting logo ini nih, logo naga hasil Antutu, skornya Antutu 10. Aku cukup kaget. Harusnya 6S Gen 3 ini di atas G99. Pertama dia udah 5G, yang kedua dia itu mirip sama Snapdragon 695 5G yang udah pernah kita coba di iQOO Z7X. Prosesor ini juga ada di Poco X5. Tapi kok cuma segini ya, kalah sama G99. Masa sih? YouTuber lain kebanyakan bisa dapat skor 460 ribuan. Aku bingung nih, ntar coba kita tes lagi. Mungkin ada yang salah sama aku apa enggak. Karena aku belum install apa-apa, cuma baru install Antutu doang. Belum ada WhatsApp, belum ada aplikasi-aplikasi game yang lain. Harusnya sih bisa lebih ringan untuk pembacaan skor Antutunya. Sementara itu screen-nya ya masih IPS, tapi aku udah setting scroll itu sebenarnya nggak ada kendala. Enak kok. Nah, ini kita coba mau lihat baterainya 5100 ya, pembulatan. Tadi kita setting kan cukup boros ya. Tadi 50 berapa guys? 52 apa 54? Sekarang sisa 47. Padahal
Cuma berapa menit doang. Kameranya langsung kita coba. Wow, Google sekali. Google stock sekali ya kan? Gcam sekali bukan? Ngeri, ngeri, ngeri. Sebenarnya di jepretan live previewnya biasa aja, tapi begitu mau lihat galeri dia kayak ada optimasi gitu loh guys. Jadi muter-muter dulu, jepret, processing. Oke, gitu guys. Sekarang coba kita lihat keluar sebentar hasil foto dan videonya. Ya aku kaget karena foto depannya bagus dan foto belakangnya sebenarnya awalnya tuh standar, cuma ada AI enhancer jadi lebih bagus guys. Ya ini hasil perekaman dari Motorola G45 5G lagi azan. Sekaligus tes audionya ya. Begini hasilnya. Ini settingan resolusinya nggak bisa diganti guys. Jadi cuma 1080p doang. Halo. Jadi cuma 1080p 30 fps doang. Di sini sih previewnya goyang-goyang, tapi kata orang-orang videonya bagus karena ada stabilisasinya. Di kelas 2 jutaan ada stabilisasinya guys. Dan kita bisa capture pada saat video. Misal ya, wih cekrek. Cuma dia nggak bisa langsung switch ke kamera depan. Jadi kayak gini guys. Kamera depannya juga sama, nggak bisa disetting. Dia cuma ada 1080p 30 fps. Dan untuk viewing angle-nya ini sempit ya. Aku kagok kan tangan kita di sini dan kita posisi udah lurus. Tapi muka kita di sebelah sini. Jadi nggak ideal, nggak di tengah. Harus begini banget gitu loh, harus dimiringin dikit biar bisa mukanya di tengah. Kalau kita biasa, jadi kayak miring banget gitu loh. Aku ngelihatnya kayak kurang presisi untuk viewing angle-nya. Untuk dynamic range-nya kurang begitu bagus, ya. Harusnya ini stabil juga. Dan bisa jepret pada saat kamera. Gimana guys menurut teman-teman guys? Bagus gak Motorola G45 5G ini? Ya segitu aja guys video kali ini. Semoga teman-teman suka. Untuk kesan pertama, ketika hands-on HP ini enak, build quality-nya menarik ya. Apalagi nggak dipakein casing dia enak. Kalau pakai casing juga sebenarnya lebih enak. Cuma sayang udah dikasih premium vegan leather, tapi malah dipakein casingnya. Mending dicopot aja guys biar lebih asik nggak sih? Semoga teman-teman suka. Gimana? Kasih masukan dong. Apa yang harus dibahas di Motorola, apa aja yang teman-teman bingung. Intinya dia UI-nya aku yang paling suka dari semua bagian yang ada di Motorola ini. Yang kedua jelas ini vegan letternya. Itu aja guys, terima kasih untuk video kali ini. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.